Gabung European Super League, klub peserta dapat uang selamat datang minimal 3,5 triliun rupiah. Sebuah informasi menarik datang dari penyelenggaraan European Super League. Setiap klub yang ikut serta dalam kompetisi ini kabarnya mendapatkan uang selamat datang dengan nilai yang fantastis. Kurang dari 24 jam yang lalu, ada sebuah pengumuman mengejutkan. Sebuah kompetisi baru bernama European Super League atau disebut dengan ECL resmi diluncurkan. Terdapat 12 klub yang memperakasai turnamen ini. Mereka adalah Manchester United, Juventus, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Tottenham, Manchester City, dan Chelsea. Financial Times mengklaim bahwa ada alasan mengapa ke-12 klub ini tertarik ikut ECL, karena mereka ditawarkan mendapatkan banyak uang, termasuk uang selamat datang dengan nilai fantastis. Menurut laporan tersebut, setiap klub yang bergabung dengan ECL akan mendapatkan uang selamat datang. Uang selamat datang ini diberikan sebagai komitmen awal penyelenggara ECL ke klub agar kompetisi ini bisa berjalan sukses. Menurut laporan itu, setiap klub akan mendapatkan dana selamat datang sebesar 200-300 juta euro, tergantung dari setiap klub nanti. Nantinya mereka akan mendapatkan dana yang lebih besar saat kompetisi sudah berjalan. Menurut laporan tersebut, penyelenggaraan ECL ini berani jor-joran mengeluarkan uang karena mendapatkan pendanaan yang kuat. Bank investasi asal Amerika Serikat JP Morgan disebut-sebut menjadi investor dari kompetisi super elit ini. Kabarnya JP Morgan akan mengeluarkan dana 6 miliar dolar AS untuk mendanai kompetisi ini. Sejauh ini penyelenggaraan ECL masih menjadi polemik. Pasalnya UEFA, FIFA, dan federasi-federasi menolak keras penyelenggaraan turnamen tersebut. Prediksi Chelsea versus Brighton 21 April 2021. Peringkat 5 Chelsea akan meladeni peringkat 15 Brighton di Stamford Bridge pada pekan ke-32 Premier League 2020-2021, Rabu 21 April 2021. Ini adalah kesempatan bagus bagi The Blues untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Chelsea saat ini hanya tertinggal 1 poin dari peringkat 4 West Ham, yang akhir pekan kemarin ditaklukkan tuan rumah Newcastle 2-3. Jika menang, Chelsea akan kembali ke 4 besar. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-1, Chelsea yang masih ditangani Frank Lampard menang 3-1 di kandang Brighton. 1 gol Brighton dicetak oleh Leandro Trossard di menit 54. 3 gol Chelsea dicetak oleh Jorginho, penalti 23 menit, Reece James di menit 56, dan Kuzuma di menit 66. Di Stamford Bridge nanti, pasukan Thomas Tuchel pasti sangat difavoritkan untuk menang. Sementara itu, para pemain Chelsea saat ini sedang berapi-api. Setelah lolos ke semifinal Liga Champions, tim besutan Tuchel ini mengalahkan Manchester City di semifinal FA Cup akhir pekan kemarin. Mereka menang 1-0 lewat gol tunggal Hakim Ziyech dan akan menghadapi Leicester City di final pada 15 Mei mendatang. Dengan moral yang sedang tinggi-tingginya, Chelsea seharusnya tak akan kesulitan untuk mengamankan 3 poin saat meladeni Brighton di Stamford Bridge nanti. Lawan FIFA dan UEFA efek Liga Super Eropa, Perez sesumbar buat Piala Dunia. Polemik Liga Super Eropa masih menjadi perbincangan hangat hingga kini, sampai mengundang banyak kencaman, termasuk FIFA dan UEFA. Florentino Perez selaku ketuanya justru malah masa bodoh dan sesumbar adakan Piala Dunia versinya. Meski jadi presiden Real Madrid, pria berusia 74 tahun tersebut seolah tak peduli dan langsung mengajak petinggi dari berbagai klub elit Eropa membentuk kompetensi independen. Ya, semua berawal dari kritik presiden Real ini 2009 silam. Ia pernah berkata, "Kami harus menyetujui Liga Super Eropa yang menjamin bahwa tim terbaik selalu memainkan hal terbaik, sesuatu yang tidak terjadi di Liga Champions." Menyasar bobroknya kinerja UEFA sebagai pengelolanya. Sebagai inisiator, pemikirannya pun sejalan dengan orang penting dari klub lain seperti Stan Kroenke Arsenal, Andrea Agnelli Juventus, John W. Henry Liverpool, dan Joel Glazer Manchester United. Karenanya ia pun sukses menggagas LSE, menggandeng Bank JP Morgan
Kucuran dana senilai 6 miliar euro atau setara 104 triliun rupiah sekaligus investasi hak siar DAZN mencapai 3,5 miliar dolar AS atau setara dengan 50 triliun rupiah. Bakal buat pentas ini begitu menarik. Belum lagi subsidi sebesar 5,8 triliun rupiah bagi 15 tim pendirinya. Berpotensi merusak tatanan kompetisi yang mereka buat, UEFA pun mengeluarkan larangan keras agar tim yang keluar dilarang tampil di Liga Champions. FIFA pun menimpali dengan cara ogah menerima pemain yang terlibat di sana masuk Piala Dunia. Merasa tak gentar, Florentino Perez malah balik menyerang dengan rencana yang tak terduga. Daripada harus patuh dengan aturan Federasi Sepak Bola Eropa dan Dunia, ia yakin bisa adakan kompetisi lebih besar. Jika ada pemain-pemain dari Liga Super Eropa dilarang tampil di Piala Dunia Qatar 2022 nanti, maka kami akan membuat turnamen Piala Dunia secara independen. Itu bukanlah masalah besar, ucap Presiden Real Madrid dilansir SI. Kami sudah merencanakan agar tiap tingkatan sepak bola berada di tempat yang semestinya. Sepak bola adalah olahraga global di dunia yang punya 4 miliar fans dan sudah kewajiban kami sebagai tim-tim besar untuk meresponnya, imbuhnya. Melihat keuntungan berlipat-lipat yang dijanjikan Florentino Perez, bukan hal mustahil, gelaran Liga Super Eropa akan jauh lebih meriah. Apalagi dengan finansial kuat untuk buat Piala Dunia independen, buat FIFA terkesan tak ada apa-apanya. Chelsea siapkan 2 tumbal untuk boyong Paulo Dybala dari Juventus. Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Paulo Dybala nampaknya benar adanya. The Blues dilaporkan tengah menyusun rencana untuk memboyong striker Juventus itu. Chelsea belakangan tengah getol mencari striker baru. Mereka tengah mencari pengganti Olivier Giroud dan Tammy Abraham yang dirumorkan akan hengkang di musim panas nanti. Belakangan ada satu nama yang mulai santer digosipkan gabung Chelsea. Ia adalah penyerang milik Juventus, Paulo Dybala. Tuttosport mengklaim bahwa Chelsea sangat serius ingin mendatangkan Dybala. Mereka bahkan siap mengajukan proposal yang menarik untuk mengamankan jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel sangat tertarik untuk mengamankan jasa Dybala. Ia menilai sang striker merupakan salah satu striker teruji di Eropa. Ia menunjukkan performa yang apik bersama Juventus. Ia menilai sang striker bisa jadi solusi yang bagus untuk lini serangnya di musim depan. Menurut laporan tersebut, Chelsea berencana untuk melakukan barter pemain untuk transfer Dybala. Ini dikarenakan Juventus membandrol sang striker dengan harga yang sangat tinggi. Sementara keuangan Chelsea cukup terbatas untuk mendatangkan sang striker. Itulah mengapa mereka akan menawarkan 2 pemain, yaitu Jorginho dan Emerson Palmieri. Tuchel kabarnya tidak keberatan menawarkan 2 pemain itu ke Juventus karena kedua pemain itu diklaim tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchel di musim depan. Final Piala FA dan hadiah kontrak baru yang menanti Thomas Tuchel. Thomas Tuchel bersiap mendapatkan hadiah dari Chelsea jelang akhir musim 2020-2021. Menyusul sukses melaju ke final Piala FA, The Blues disebut akan memberi kontrak baru bagi sang manajer. Di bawah kendali pria asal Jerman itu, Chelsea meraih hasil cukup bagus. Mereka mulai bersaing untuk posisi 4 besar klasemen Premier League. Performa klub pun makin stabil dibanding awal musim. Bukan hanya di Premier League, Thomas Tuchel juga membawa The Blues tampil bagus di ajang Liga Champions. Chelsea sukses melaju ke babak semifinal dan akan berjumpa Real Madrid. Catatan apik terbaru Thomas Tuchel terjadi di Piala FA. Ex-pelatih PSG membawa klub asal London Barat melaju ke final dan akan berjumpa Leicester. Chelsea pun punya peluang meraih gelar juara. Dikutip dari Express, hasil apik di Piala FA membuat direksi Chelsea puas dengan kinerja Thomas Tuchel. Dalam waktu dekat, hadiah berupa kontrak baru akan segera disodorkan pada sang manajer. Chelsea awalnya memberikan kontrak jangka pendek pada Thomas Tuchel. Dia hanya mendapatkan kontrak selama 18 bulan. Sementara Roman Abramovich dikenal sebagai sosok yang ringan tangan dalam hal memecat pelatih. Thomas Tuchel sendiri merasa cukup bahagia dengan waktunya di Chelsea. Tuchel juga senang dengan komposisi pemain yang dimiliki. Walau semuanya adalah tinggalan Frank Lampard, saya sangat senang dan juga bangga, buka Tuchel kepada BBC Sport.
Saya merasa menjadi bagian dari keluarga Chelsea. Klub ini sangat profesional. Kami memiliki kualitas dukungan yang luar biasa. Dan kami memiliki tim yang senang berada di pinggir lapangan.